Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar subscriberku tercinta? Kembali lagi bersama saya di King Adinet. Kali ini saya akan membahas mengenai pengurusan SPPT, di mana SPPT ini merupakan sesuatu hal yang simpel, akan tetapi menurut analisa dan pikiran masyarakat itu kayaknya sulit. Kalau sebelumnya saya membahas mengenai trading di candlestick bersama Bang Herman, master daripada candlestick. Akan tetapi kali ini saya akan membahas mengenai pengurusan SPPT, spesial di pertanahan. Nah, kenapa saya kali ini membahas lain topik? Karena di YouTube saya banyak mempunyai pembahasan dan akan membahas ke depannya mengenai sosial, budaya, ekonomi, bahkan sampai politik pun. Nah, khusus kali ini saya sudah mengundang mantan pengacara perdata, yaitu Bapak Bahtiar SHMH, di mana Bapak Bahtiar ini dulunya seorang pengacara dan biasanya Pak Bahtiar ini adalah orang yang spesial pengurusan di tanah, tentang surat-surat tanah, SPPT, balik nama, dan sebagainya. Nah, untuk kali ini Pak Bahtiar sudah ada di depan saya. Apa kabar Pak Bahtiar? Kabar baik. Ya, hari ini bersama saya di King Adinet, saya akan membahas mengenai bagaimana cara mengurus SPPT di SPPT ini diurus dari tanah TN. Nah, selanjutnya nanti akan juga saya tanya bagaimana di SPPT ini bukan di tanah TN. Nah, kali ini Pak Bahtiar, bagaimana sih sebenarnya pengurusan SPPT dari tanah TN, dari tanah GG, Government Ground? Ground Government. Ya. Jadi sebenarnya untuk permohonan sebuah SPPT itu kan ada permohonan tanah yang tidak memiliki SPPT, kemudian tanah yang sudah memiliki SPPT kemudian mau dimutasi. Itu yang mau kita bahas. Ya. Pertama, kalau permohonan SPPT dari tanah negara, kita simpel saja ngurusnya, cuma format kita ambil dari desa atau dari kantor BPKAD. Nah, yang kita butuhkan di situ cuma format tentang permohonan SPPT. Nah, di dalam permohonan SPPT diantaranya KTP, KK, dan tanda tangan dari seorang kepala desa. Itu yang sebenarnya kita butuhkan. Nah, kali ini begini, di Kangen ini dan di Sumeneb pada umumnya banyak masyarakat Kangean yang dimana kayaknya ini mempunyai pemikiran sulit membuat SPPT ini. Nah, kaitannya dengan salah satu contoh misalkan begini, ada sebidang tanah yang dikuasai turun-temurun oleh seseorang dan orang ini kesulitan untuk mengurus SPPT. Kesulitannya itu misalkan begini, di situ kan ada format harusnya dari kepala desa bahwa surat keterangan dari kepala desa bahwa objek tanah tersebut sudah dikuasai oleh seseorang misalkan, taruhlah dikuasai oleh A misalkan. Nah, orang inilah datang ke kepala desa, lalu kemudian kepala desa itu tidak memberikan tanda tangan. Bagaimana itu Pak? Kira-kira Pak? Oh iya. Kalau si kepala desa tidak mau memberikan tanda tangan, entah apa dasarnya misalnya ya, kita sudah tidak mau tahu tentang itu. Ya. Jadi kita bisa meminta tanda tangan ke atas, yang di atasnya kepala desa atau stakeholder terkait, diantaranya juga kantor BPKAD kabupaten. Jadi itu bisa ya Pak begitu? Bisa. Misalkan kepala desa ini memang fix karena dulu misalkan ini bukan pendukungnya lah kan, banyak yang terjadi seperti itu Pak, sehingga saya tidak mau nanda tangan ini katanya. Jadi sehingga terkatung-katung masyarakat yang mengajukan objek tanahnya untuk yang disertifikat ini, terkatung-katung Pak. Berarti di atasnya berarti sekcam atau camat begitu ya Pak. Kalau misalkan camat tidak memberi juga tanda tangan berarti di atasnya ya.
atau jadi stakeholder terkait diantaranya ya orang-orang ya, BPKAD. ya. Terus apa saja Pak yang dipersiapkan sebenarnya bagi masyarakat yang ingin membuat SPPT melalui secara prosedural seperti itu Pak? Sama dengan yang barusan, ya format dari kalau kita harusnya ada langsung di kantor BPKAD, ya formatnya dari kantor BPKAD, ya KTP, KK, itu aja permohonan SPPT baru. Oke. Terus yang kedua Pak Batiar, bagaimana cara mengurus SPPT sedangkan objek tanah tersebut sudah bersertifikat? Bagaimana? Kan ada objek tanah yang sudah bersertifikat, akan tetapi SPPT-nya tidak ada ini Pak. Bagaimana cara mengurus ini? Sebenarnya menurut apa yang saya ketahui, itu sudah tidak sesuai dengan regulasi. Karena SPPT itu harusnya kan dari bawah. Ya. SPPT peta bidang diajukan sertifikat. Ya. Nah, ini kebanyakan yang ada di Sumeneb, khususnya di Pulau Kangean, sertifikat sudah muncul, Pak. Tapi SPPT ini belum ada. Bagaimana itu pendapat Pak Batiar ini? Dibuka aja, Pak, biar semua orang dan kebanyakan itu seperti itu di Pulau Kangean. Ya, kebanyakan seperti itu. Biar masyarakat juga tahu dan masyarakat tidak menanamkan di pikirannya, wah ini sulit ini. Gitu loh. Coba bagaimana Pak pendapat Pak Batiar? Jadi untuk masyarakat yang sudah misalnya terkendala dengan hal lain seperti itu, saya sarankan untuk mendatangi yang di atasnya atau stakeholder terkait, ya diantaranya kantor BPKAD. Nah, dalam hal ini, insya Allah setelah langkah-langkah itu ditempuh, tidak ada kesulitan lagi untuk memohon sebuah SPPT atau mutasi SPPT, baik permohonan SPPT ataupun mutasi SPPT. Berarti langkah yang yang perlu dilakukan oleh masyarakat dalam pengurusan SPPT di tanah yang telah bersertifikat itu Pak, langkah yang konkretnya apa Pak sebenarnya Pak? Dia cukup minta format, kemudian diisi permohonan SPPT juga walaupun sudah bersertifikat. Padahal logika berpikir dalam konstruksi yang sudah ada, SPPT duluan baru sertifikat. Tapi karena dalam hal ini banyak sertifikat yang muncul, terutama SHM ini loh. Lucunya tidak ada SPPT. Nah, dalam hal ini kalau saya lihat konstruksi hukumnya tidak ada sebenarnya, tapi kenapa bisa muncul sertifikat? Ini saya yang tidak paham. Nah, ini dia, kalau ikut alur istilahnya, kalau urut-urutannya kan dari objek tanah, lalu penguasaan dulu, setelah penguasaan itu dilihat secara undang-undang memenuhi syarat untuk mengajukan SPPT. Setelah SPPT muncul peta bidang, setelah peta bidang baru kan sertifikat kan aslinya begitu. Tapi ya inilah yang terjadi di masyarakat. Jadi bagi masyarakat luas, terutama khususnya yang ada di Kangean, tadi sudah dijelaskan oleh pakar hukum Pak Batiar bahwasanya sebenarnya simpel dalam pengurusan SPPT, apalagi dari tanah GG, government ground. Ground government. Ground government. Atau tanah negara. Atau tanah negara. Jadi simpel saja sebenarnya, KTP, KK, permohonan, surat keterangan dari kepala desa. Dan kalau surat keterangan dari kepala desa tanda tangan kepala desa kepala desanya tidak mau menandatangan ke atasnya, maka itu ke atasnya. Jadi seperti itulah sebenarnya, sesimpelnya itu. Masalah biayanya Pak, gimana sebenarnya itu? Dalam hal ini tidak ada biaya sama sekali sebenarnya. Sebenarnya tidak ada, negara tidak ini ya, karena di dalamnya kan nanti kita nyetor pajak itu ke kas negara ya Pak. Iya. Cuma begini, misalnya ini kan taruh kata tidak ada biaya, tapi ketika kita minta bantuan sama seseorang, kita kan harus memberikan jasa terhadap yang ini terkait jasa lah ya Pak, tidak ada aturannya lah kalau begitu. Aturan itu. Kalau banyak ngasih ya juga alhamdulillah, kalau ngasih sewajarnya juga ya tidak ada masalah. Jadi sebenarnya simpel Pak. Sangat simpel sekali. Ya. Kenapa ini di Kangean ini rata-rata mengeluhkan tentang SPPT, ada yang diminta 19 juta lah, ada yang inilah oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya. Kenapa sebenarnya ini bisa terjadi? Ada apa dengan masyarakat kita sebenarnya Pak? Nah, dalam hal ini langsung berkaitan dengan pekerjaan Anda sebagai seorang jurnalis.
ini bukan ranah saya tidak punya kapasitas untuk hal itu. Jangan begitu. Bang Batiar ini kan juga kan orang hukum, backgroundnya di hukum. Kalau saya kan orang ekonomi ini. Harusnya Bang Batiar juga mengasih pencerahan biar masyarakat yang ada di pulau juga mendengar hal seperti ini. Sebenarnya simpel kan, tidak ada sulit. Simpel dan sangat simpel sebenarnya cara pengurusan SPPT ini. Tapi inilah yang terjadi di bumi Sumenep. Di Pulau Kangean ya kayaknya sulit gitu loh Bang. Melalui calo ya Pak. Bisa enggak Pak kira-kira Pak kalau kita misalnya tanpa melalui calo seperti itu dengan kita langsung mengurus ke atas bisa enggak? Yang dianjurkan oleh birokrasi malah seperti itu. Biar masyarakat kita menjadi cerdas. Iya. Itu. Bahkan sebenarnya kita tidak butuh calo. Iya. Tapi berhubung tidak semua masyarakat intelijensinya sama dengan kita, mereka pasti minta bantuan. Karena sering saya juga mengamati seperti kata King Adi tadi, karena adanya semacam calo inilah sehingga ngurus ini saja mintanya sekian, padahal nggak sewajarnya begitu Pak, seperti itu. Dan jadi ini, mungkin sangat bisa ya Pak ya kita intinya ke atasan langsung ya Pak ya, kita ngurusin sendiri ya Pak. Kalau saya berbicara dengan bahasa guyon saya misalnya, ini sering muncul kata-kata di birokrasi kita. Kalau masih bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Iya, betul. Aduh, ini sudah mentang-mentang dia sudah pensiun di apa namanya jadi advokat, jadi seorang advokat. Dia ilmunya sudah dibuka sama kita. Oke, kembali lagi ke tanah tadi itu, Pak. Ya. Prosesnya dari pengurusan itu sebenarnya berapa lama sih sebenarnya untuk mengurus SPPT itu terutama di tanah TNI ini Pak? Insya Allah kalau kita kerjakan sesuai dengan aturan yang ada itu 3 bulan bisa selesai. Tapi karena kadang-kadang situasi dan kondisi tidak mengizinkan, misalnya orang-orang birokrasi banyak pekerjaan. Seperti sekarang misalnya, bulan-bulan ini kan banyak pekerjaan. Jadi kadang-kadang pelayanan untuk pembuatan SPPT itu agak lama. Berarti sifatnya kondisional lah ya, gitu ya, tergantung apa namanya berkas yang ada di pertanahan. Dan itu memang tidak ada target. Nggak ada target ya. Secepatnya mereka akan mengerjakan. Secepat-cepatnya lah ya. Secepat-cepatnya. Oh ya begitu. Jadi kali ini cukup sampai di sini dulu ya Pak. Nanti di lain waktu saya akan membahas juga bagaimana mengenai balik nama sertifikat, bagaimana mengenai BPHTB, bagaimana mengenai apa namanya balik nama dari ahli waris ke anaknya dan seterusnya mengenai tentang tanah. Oke, teman-teman sampai di sini dulu. Cukup perbincangan kita di pagi ini. Sehat selalu bersama saya King Adi Net. Mantap.